Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi. Di dalam video kali ini saya masih membahas seputar anxiety ya teman-teman. Jadi saya akan membahas terkait anxiety menurut dari pengalaman saya sebagai mantan penderita anxiety. Di sini saya bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Baik teman-teman. Ya, sebelum kita mulai pembahasan ya, saya ingin ngasih makan ikan dulu ya. Ikan rohan piaraan saya. Siapa di sini teman-teman yang suka suka dengan ikan rohan? Ya. Galak teman-teman ya, rohan saya galak, agresif. Sesuai dengan orangnya, pemiliknya. Ya, saya sambil ngasih makan, sambil ngebahas ya. Sebelumnya ya, saya kasih lihat ya ikan peliharaan saya ya, teman-teman ya. Ya. Itu dia. Ya. Cakep teman-teman, ikan saya cakep. Tuh. Ya teman-teman ya. Ya. Baik teman-teman. Ayo, kalau teman-teman ingin terlepas dari yang namanya anxiety, ayo coba teman-teman melatih ya, berlatih ya, belajar hidup normal seperti dulu lagi ya. Hidup normal seperti apa Mas Andi? Ya seperti orang normal pada umumnya ya, mereka hidup normal menjalani kehidupan ya, realita kehidupan. Itu dia. Karena kenapa teman-teman ini, teman-teman ya, orang anxiety mereka pasti akan berada di dalam kehidupan penyakit, sudah tidak lagi berada di dalam realita kehidupan. Oleh sebab itu, ayo teman-teman belajar ya, latih hidup normal seperti dulu lagi. Coba dalam keseharian teman-teman ya, coba dilatih belajar. Jangan memikirkan anxiety ya, jangan memikirkan anxiety, jangan membahas anxiety ya, jangan mengeluhkan anxiety. Itu dia ya. Coba jalani teman-teman dalam keseharian, sehari 2 hari ya, teman-teman latih. Coba di dalam keseharian teman-teman jangan pernah memikirkan anxiety, jangan pernah membicarakan anxiety ya, jangan pernah mengeluhkan anxiety. Seperti apa ya, jangan nonton anxiety itu loh ya, jangan telepon-teleponan anxiety ya, itu coba normal aja, coba dilatih dari sehari aja teman-teman, sehari tanpa memikirkan anxiety, mengeluhkan anxiety, membahas anxiety. Apabila mampu, latih lagi 2 hari ya, latih lagi nanti jadi seminggu, latih lagi nanti jadi sebulan. Karena kenapa teman-teman, teman-teman bisa terlepas dari anxiety, artinya teman-teman menjalani kehidupan tanpa membahas anxiety, tanpa memikirkan anxiety, tanpa mengeluhkan anxiety. Itu dia arti kita terlepas dari namanya anxiety. Tuh, tapi susah ya teman-teman ya. Sehari kalau nggak mikirin sensasi, nggak mikirin anxiety, ya susah banget ya. Susah, karena kenapa? Saat ini teman-teman sudah kecebur di dalam kehidupan penyakit, sehingga teman-teman mengabaikan realita kehidupan. Iya, itu. Kalau teman-teman berada di dalam realita kehidupan, tak pasti teman-teman bisa bahagia, bisa senang, bisa ceria. Kenapa teman-teman gak bisa senang, gak bisa ceria, gak bisa bahagia? Karena teman-teman saat ini berada di dalam kehidupan penyakit. Itu dia teman-teman ya. Ayo teman-teman, saya bikin konten ya. Ya. Saya bikin konten, saya bikin video ya, bukan untuk teman-teman nyaman ya. Ya, itu anak saya sebentar.
Habis dari ayam. Itu dia teman-teman ya. Jadi saya bikin video bukan untuk teman-teman itu nyaman ya, merasa teman-teman itu mendapat ilmu ya, mendapat ketenangan ya, merasa asik gitu. Jangan. Saya bikin konten ya, live ataupun bikin video hanya untuk menyadarkan kepada teman-teman penderita anxiety yang saat ini masih asik di dalam kehidupan penyakit, agar mereka kembali ke dalam realita kehidupan. Bagi teman-teman yang saat ini sudah berhasil kembali ke dalam realita kehidupan, udah ya, teman-teman jangan nyemplung lagi ke dalam kehidupan penyakit. Saya hadir di sini bikin konten ini hanya untuk teman-teman yang belum sadar ya, untuk teman-teman yang masih asik di dalam kehidupan penyakit. Itu dia teman-teman ya. Sambil ngasih makan ikan ya. Ayo teman-teman, semangat dong ya. Coba ya. Ayo teman-teman, semangat ya. Coba kayak saya nih ya, dalam keseharian ya, saya beraktivitas, bekerja, pulang kerja ya, ngurusin ikan, ngurusin anak, bercanda ya, nongkrong, jalan-jalan tanpa memikirkan penyakit ya, tanpa membahas penyakit ya. Saya ngebahas ini karena saya ngonten terkait mentor ya, terkait pengalaman bagaimana saya bisa terlepas dari yang namanya anxiety, agar teman-teman bisa ikut terlepas seperti saya ini gitu. Itu jangan malah teman-teman terlalu asik nonton konten saya ya, konten saya ngebahas anxiety ditonton terus sehingga teman-teman mengabaikan realita kehidupan. Jangan dong. Itu coba yang saya bilang ya, coba teman-teman sehari atau 2 hari, gak usah lama-lama deh, sehari coba teman-teman latih, belajar sehari aja. Teman-teman jangan mikirin anxiety, jangan bahas anxiety ya. Itu coba bisa apa enggak. Kalau bisa artinya lanjut, tambah lagi hari berikutnya, bisa lanjut lagi gitu. Bisa, bagus, artinya teman-teman sudah terlepas dari yang namanya anxiety, tanpa ingat anxiety, tanpa ngebahas anxiety. Itu ya, teman-teman hidup normal, menikmati kehidupan ya. Di dalam kehidupan teman-teman cemas, teman-teman bisa kontrol. Cemas dirubah jadi tenang, takut dirubah jadi berani. Itu dia ya teman-teman. Ada sensasi ya tinggal nikmatin, sakit ya tinggal berobat, kan seperti dulu teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga teman-teman dulu pernah hidup normal ya, pernah hidup normal dan pernah merasakan menjadi orang normal seperti apa. Itu loh ya. Ya teman-teman ya, ayo dong sehat, waras, itu loh teman-teman. Pulang kerja ya, ngasih makan ikan, kan enak, pikiran tenang, pikiran rileks. Iya. Ayo teman-teman ya, semangat ya. Coba teman-teman ikutin ya, ikutin kata saya kalau teman-teman mau terlepas dari yang namanya anxiety. Itu yang dikatakan praktek ya, melatih. Jangan kalian teman-teman dalam keseharian diisi dengan keluhan, dalam keseharian diisi dengan mengingat anxiety, ngebahas anxiety, membicarakan anxiety. Jangan. Artinya teman-teman kalau seperti itu, teman-teman asik di dalam kehidupan penyakit ya. Ayo, kalau teman-teman mau terlepas dari anxiety, teman-teman harus tinggalkan kehidupan penyakit
Ya, teman-teman harus berada di dalam realita kehidupan. Perlakukan diri kamu senormal mungkin. Perlakukan diri kamu seperti orang sehat. Itu. Ya, rubah tingkah lakumu, perilakumu. Itu loh. Karena pada saat teman-teman berada di dalam kehidupan penyakit, tingkah laku, perilaku, cara berpikir, pola makan, pola hidup, teman-teman sudah tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena saat ini teman-teman berada di dalam kehidupan penyakit. Makanya ayo teman-teman ya, teman-teman harus bisa bawa diri teman-teman, dibawa ke dalam realita kehidupan. Itu dia. Ya, itu prakteknya teman-teman ya. Semangat ya. Saya yakin ya teman-teman mengerti dan paham apa yang saya katakan ya. Memang berat teman-teman pada saat teman-teman ingin melatih hidup normal di dalam realita kehidupan. Memang berat ya, bukan berarti tidak bisa, pasti bisa. Yang penting teman-teman punya niat, semangat dan keberanian. Itu dia ya. Selalu afirmasi diri kalian, saya mampu, saya kuat, saya bisa. Itu dia. Jangan pernah diri teman-teman memperlemah diri kalian. Jangan dilemahkan diri kamu. Ya, kamu harus bisa kuatkan diri kamu. Ya, baik, sementara cukup ya video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung atau menyakiti, mohon dimaafkan ya. Semoga teman-teman berhasil ya, berhasil praktek sehingga teman-teman bisa terlepas dari yang namanya anxiety, bisa bahagia lagi, bisa ceria lagi ya. Salam sehat dan salam waras ya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.